Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, selalu bahagia dan tetap semangat ya. Oke teman-teman, video kali ini seperti biasa saya mau sharing kegiatan saya. Ini saya lagi potong-potong ayam. Jadi kali ini saya kepengen bikin sate ambal ya teman-teman. Apa sih yang membedakan sate ambal dengan sate pada umumnya? Jadi kalau sate ambal itu bumbunya bukan bumbu kacang ya teman-teman, tapi terbuat dari tempe yang dikukus. Oke, ini saya menggunakan ayam kurang lebih setengah kilo ya. Kayaknya kalau setengah kilo itu kurang, jadi saya tambahin seperempat kilo, nanti masih ada di kulkas. Ini saya file dulu ya teman-teman. Setelah di file saya potong dulu, potong kotak-kotak ya. Kalau ukurannya ini saya termasuknya terlalu besar, jadi nanti pas matang itu makan 3 tusuk aja udah kenyang banget. Kalau bisa ayamnya jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal. Kalau ini saya terlalu tebal ya teman-teman. Nah, untuk bumbu marinasinya itu saya menggunakan bawang putih 2 siung yang besar, kemudian kemiri, lalu ketumbar bubuk, jinten bubuk, kaldu jamur, lalu saya tambahkan pakai garam ya. Untuk sate ambal yang asli itu rasanya manis ya teman-teman, karena saya tidak terlalu suka manis banget, jadi bisa saya setting untuk rasa manisnya itu tidak terlalu ya. Jadi ini kepengennya tuh rasanya manis, gurih kayak gitu ya. Ini saya haluskan dulu ya teman-teman. Setelah halus kemudian campurkan ke dalam ayam yang sudah dipotong dadu ya. Nah, ini dimarinasi dulu sambil kita nanti bikin bumbu satenya. Kenapa tiba-tiba saya pengen bikin sate ambal? Karena kalau sate ambal itu kan non kolesterol ya. Lebih sehat karena terbuat dari tempe kukus, bukan dari kacang ya teman-teman. Nah, supaya lebih mantep dan ciri khas Kebumen, jadi saya gunakan kecap kencana juga ya dari Kebumen. Tapi kalau misal teman-teman pengen bikin juga, ya nggak harus pakai kecap kencana ya teman-teman, kecap seadanya aja, yang penting kecap manis. Ini semua dicampur ya teman-teman. Tadi sudah dimarinasi menggunakan bumbu halus yang tadi, kemudian ditambahkan pakai kecap sesuai selera ya teman-teman. Kalau kepengen manis ya kecapnya tentunya banyak. Kalau saya 3 sendok makan munjung aja. Nah, ini saya mau kukus tempe dulu ya teman-teman. Saya menggunakan panci kukus aja karena tempenya hanya sedikit. Karena saya tidak punya dandang kukus atau panci kukus yang kecil, jadi saya gunakan panci kukus seperti ini aja, lebih praktis ya. Oke teman-teman, sekarang saya mau tusukin dulu ayamnya. Ternyata ini setengah kilo lebih, jadinya banyak banget ya, karena saya baru pernah bikin, belum bisa kira-kira mau jadi seberapa banyak. Dan saya juga belum pinter cara bikin sate. Ini ternyata potongannya tuh terlalu besar ya teman-teman. Nanti kalau misal bikin lagi mau saya kecilin ya ayamnya. Kalau terlalu besar itu sebenarnya mateng sih, cuman menurut saya terlalu kenyang, jadi kurang nikmat ya. Gak apa-apa karena ini masih belajar ya. Karena kalau nggak dicoba kita nggak bakalan tahu ya teman-teman, kita bisa apa enggak. Alhamdulillah ayamnya sudah saya tusukin semua. Sekarang saya mau siap-siap bikin bumbu satenya. Jadi untuk bumbunya itu tempe yang dikukus itu saya menggunakan 1 papan, dan ternyata kebanyakan juga teman-teman. Saya belum bisa kira-kira ya. Nah, untuk tempenya yang sudah dikukus itu dihaluskan, bisa menggunakan blender supaya lebih halus, ataupun kalau kepengen teksturnya agak kasar ya pakai tumbuk seperti ini aja teman-teman. Rasanya sama aja kayak sate Madura gitu yang menggunakan kacang, tapi karena ini lebih sehat tentunya ya, karena tidak menggunakan kacang goreng, pakai tempe yang dikukus. Dan ini hanya menggunakan minyak sedikit aja nanti numisnya. Tentunya kalau teman-teman yang punya kolesterol gede itu nggak usah khawatir ya teman-teman, kita bisa makan sate sepuasnya menggunakan sate ambal. Oke, untuk bumbunya ini bumbu halus pakai bawang merah, bawang putih, dan cabai ya. Saya menggunakan cabai rawit merah dan cabai merah besar, kemudian tambahkan kunyit sedikit ya.
Nah, setelah bumbunya halus kemudian ditumis ya. Kali ini saya menggunakan minyak kelapa sedikit aja. Sebenarnya bebas aja kalau teman-teman mau bikin pakai minyak biasa yang agak banyak minyaknya, tentunya pasti lebih enak ya. Tapi karena saya lagi mengurangi minyak, saya gunakan minyak kelapa sedikit aja. Nah, ini saya tumis ya teman-teman. Nah, di tunggu sebelah itu satenya saya panggang. Tapi panggangannya itu saya semprot menggunakan minyak sedikit juga. Terus untuk olesannya itu saya hanya menggunakan kecap dan minyak kelapa aja sedikit ya. Kalau teman-teman nggak pengen diolesin pakai kecap juga nggak apa-apa, karena itu sudah ada bumbunya, rasanya juga enak ya teman-teman. Nggak masalah, terserah selera aja ya. Nah, untuk bumbunya itu ditumis-tumis semuanya ya, kemudian tambahkan kecap, gula, garam, dan pakai gula aren ya saya teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai gula pasir dan gula merah juga nggak apa-apa. Selanjutnya setelah bumbunya matang, kemudian masukkan tempe kukus yang sudah dihaluskan. Kalau teman-teman kepengen lebih halus teksturnya bisa di blender. Kali ini saya hanya ditumbuk aja. Nah, lalu saya tambahkan ketumbar bubuk dan jinten sedikit. Seharusnya tadi dimasukkan pakai sisaan bumbu marinasi ayam, cuman karena habis, jadi saya tambahin ketumbar sama jinten lagi aja. Lalu tambahkan kecap juga. Nah, kalau sudah tinggal diicipin teman-teman, mau kepengen yang manis gurih atau manis banget, terserah ya. Ini kurang air teman-teman, nanti saya tambahkan air untuk bumbunya ya. Diaduk-aduk terus sampai nanti teksturnya itu jadi lebih halus dan lembut ya teman-teman bumbunya. Nah, ini ayamnya sudah matang, itu warna coklatnya dari kecap ya. Alhamdulillah sate ambalnya sudah matang, bikinnya gampang ya teman-teman, dan tentunya lebih sehat karena terbuat dari tempe kukus. Oke teman-teman, setelah masak langsung ya saya bersihin dapurnya. Tapi sebelumnya saya cuci piring dulu. Ini piringnya tadi setelah makan udah numpuk ya, gelas-gelasnya juga, wajahnya juga. Nanti kalau ditunda-tunda malah tambah berantakan, tambah capek liatnya ya. Teman-teman jangan bosan temenin saya beberes rumah, masak ya, apalagi cuci piring seperti ini ya. Kadang-kadang saya juga lucu, geli sendiri gitu ya, lagi cuci piring di videoin, tapi nggak apa-apa karena tujuan saya itu hanya untuk memberikan semangat dan motivasi buat teman-teman ketika lagi nggak kepengen ngapa-ngapain gitu ya. Namanya kita ibu rumah tangga pasti ada capeknya ya teman-teman. Kita kadang-kadang nggak fit, nggak on gitu, kepengen rebahan, kepengen santai-santai, tapi gimana lagi ya, kalau kita nggak ada asisten rumah tangga pasti semuanya bakal kepegang sendiri. Dan kalau pekerjaannya itu ditunda-tunda malah makin banyak dan makin capek nanti ngerjainnya. Makanya saya bikin video ini hanya tujuannya memberikan semangat aja ya teman-teman. Kita sama-sama belajar gimana caranya ngurusin rumah, terus gimana caranya masak, berbagi resep ya. Kalau ada yang nggak ngerti nih, contohnya sate ambal tuh sate apa sih yang terbuat dari tempe, kan kadang-kadang ada tuh kalau di daerah lain yang nggak paham ya teman-teman dengan sate ambal. Nah, salah satunya tuh seperti itu ya teman-teman, nggak ada tujuan lain apapun. Pesan saya sih ambil sisi positifnya dari video saya. Pokoknya yang jelek-jelek ya nggak usah diikutin. Kalau teman-teman mau ngasih saran nggak apa-apa, silahkan kasih saran aja. Karena walaupun pekerjaan saya konten creator, bukan berarti saya itu yang paling tahu, paling benar, dan paling pinter ya. Saya juga butuh masukan dari teman-teman. Asalkan masukan dan sarannya itu disampaikan dengan baik supaya bisa diterima ya di pikiran dan akal saya. Nah, kalau memang sarannya itu memang benar-benar bisa diterapkan, ya pasti insya Allah saya terapkan teman-teman. Saya juga sangat berterima kasih buat teman-teman yang selalu support video saya, selalu menonton, baik yang komen ataupun tidak. Saya doakan semoga teman-teman semua sehat ya, berkah murah rezekinya, panjang umur, pokoknya dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke teman-teman, ini sekalian aja saya lap-lap untuk toplesnya, karena toples bumbunya itu udah lama banget tidak saya bersihkan, apalagi kemarin
pas saya pergi beberapa hari, tentunya toplesnya itu banyak banget debunya ya, ditutup-tutupnya gitu. Ini baru sempet saya bersihin. Oh ya, kalau misal teman-teman juga kepengen samaan toples bumbunya, ini dari produknya Green Living ya teman-teman. Nanti link pembeliannya saya cantumkan di deskripsi video ya. Jadi semua barang yang saya gunakan di sini ada linknya ya di deskripsi video. Teman-teman bisa dicek aja nama judulnya, misal kayak rak bawang susun ini, toples bumbu, terus bunga kering, apapun deh pokoknya. Oh ya, untuk bersihin top table-nya saya menggunakan lap yang kayak handuk, tapi bukan handuk sih, ini pokoknya lap. Nggak tahu ini Pak suami yang beli pas kemarin di Jakarta itu, saya ambil aja, saya bawa pulang ke rumah. Nah, untuk dindingnya ini bukan wall foam ya teman-teman, saya menggunakan keramik ya. Ini dari Roman kalau nggak salah. Terus untuk kompornya, membersihkan minyak-minyaknya itu saya gunakan tisu dulu teman-teman. Jadi setelah kering, setelah bersih, baru saya semprot menggunakan cairan pembersih kompor. Nah, untuk bersihin dapurnya itu tentunya dinding keramiknya dulu ya, baru deh kompornya ya teman-teman. Karena kalau kompor itu kan rawan sama minyak, jadi lapnya itu saya gunakan untuk keramik dulu, baru deh membersihkan kompor. Nah, kalau udah tinggal dicuci-cuci lagi seperti ini ya. Nah, sekarang saya mau bersihin area di bawah sink ini ya teman-teman. Jadi ini tuh lemari yang mudah banget kotor. Tadinya panci dan wajan saya simpan di sini karena mudah berjamur. Mungkin karena lembab, jadi saya pindah aja supaya wajannya itu tetap bersih ya. Nah, sekarang saya gunakan untuk menyimpan kayak sabun-sabun seperti ini teman-teman, supaya lebih rapih juga dan mudah ngambilnya ya. Dan seperti ini ya teman-teman, saya tuh kalau bikin vlog ya kelihatan seluruh badan, suka males ganti bajunya. Jadi sebenarnya ini tuh saya pakai daster pendek, terus saya dobelin pakai sweater. Sebenarnya gerah banget ya, panas. Tapi daripada saya harus gonta-ganti pakai daster panjang atau gamis, ya wes nggak apa-apa. Ini jadi kelihatan gede banget, tapi emang dasarnya gede ya. Dan itu sebenarnya saya pakai daster pendek loh teman-teman, tapi nggak kelihatan ya. Alhamdulillah semuanya udah bersih dan rapi. Sekarang saya lanjut untuk bersih-bersih bagian lainnya ya teman-teman. Saya sekarang mau bersihin rak-rak atau storage yang di sebelah kulkas, karena itu juga udah kotor banget, banyak debunya. Seperti ini ya teman-teman, kalau banyak barang di luar pasti kita harus ekstra lebih rajin ya, karena pasti banyak banget debu. Nah, kalau barangnya itu berdebu ya nggak cantik juga nanti dilihatnya ya. Nah, nanti setelah lap-lapnya selesai, giliran anak saya yang bersih-bersih. Jadi mereka itu nanti gantian nyapu dan ngepel. Biasanya anak saya yang cewek itu yang nyapu, yang ngepel tuh anak saya yang cowok. Jadi alhamdulillah karena anak-anak udah besar, kita bisa bergotong royong beres-beres rumah teman-teman, alhamdulillah. Nah, untuk teman-teman yang putra-putrinya masih kecil, sabar ya, nanti juga pasti ada masanya. Karena dulu saya juga begitu ya teman-teman, mainan berantakan di mana-mana, tapi ya nggak apa-apa supaya anak-anak juga kreatif dan produktif ya. Jadi mereka bisa berimajinasi dengan mainannya. Nah, yang terakhir saya mau bersihin meja makannya dulu, karena mejanya itu ada kacanya, pasti kelihatan banget ya kalau ada noda-noda atau lengket-lengket. Terus itu plastiknya mau saya cuci dulu teman-teman, karena lengket banget ya. Udah lama tidak saya cuci juga.
Ini saya singkirin dulu ya. Yang penting mejanya saya bersihin menggunakan pembersih kaca supaya kacanya itu celing. Alhamdulillah sudah selesai semua pekerjaan saya, dari masak sate ambal, kemudian beberes dapur. Nanti lantainya biar dibersihin oleh anak saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.